Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu penjelasan Ustadz Wahabi ya. Sebelum kita menanggapi, kita lihat dulu videonya. Fa ini rahimakumullah ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kata Nabi. Nabi enggak memperkecualikan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Kata Nabi ya, bukan kata seorang ustadz manapun, kata Nabi. Ya, semua bid'ah itu sesat. Nabi bilang semua, maka enggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu enggak ada. Menurut saya ini bid'ah yang baik. Jangan pakai menurut Anda, tapi menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jangan baper. Orang yang hatinya berdada lebar, mudah menerima nasihat, pintu hidayah mudah masuk. Tapi kalau sudah baper dulu, marah, ya, ini jadi masalah. Bisa jadi dia nggak gampang menerima nasihat. Kalau kita lihat atau kita tangkap penjelasan dari Ustadz Wahabi ini, itu mengatakan begini, bahwasanya semua bid'ah ini sesat. Itu kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Jadi bukan kata kita begitu. Kita lihat ya, ketika mengatakan bahwasanya setiap bid'ah itu sesat, kita lihat di periodenya sahabat ini ada tidak sahabat ini yang melakukan perkara yang muhdas yang tidak dikerjakan oleh Nabi di masanya sahabat. Jadi di masa Nabi itu tidak ada, tapi di masa sahabat itu ada. Kita lihat di masanya Sayyidina Utsman saja, Sayyidina Utsman ya, yang agak kebelakangan. Di sini kita lihat di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ini ada hadis begini. An Sa'ibin qala sami'tu Sa'ib bin Yazidin yaqulu innal azana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisul imam yaumal jumu'ati 'alal minbari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu wa katharu amara Utsmanu yaumal jumu'ati bil adzani tsalisi fa adzana bihi 'ala zawra'i fa thabata al-amru 'ala dzalika. Jadi intinya begini, di masa Nabi, di masa Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar itu azan Jumat itu 1 kali, tapi di periodenya atau di masanya Sayyidina Utsman azan itu 2 kali atau 3 kali dengan iqamahnya. Berarti Sayyidina Utsman ini melakukan pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak ada di masa Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak ada, tapi Sayyidina Utsman melakukannya. Berarti begini, di dalam kaidah wa kullu bid'atin dhalalah, berarti lafadz kullun atau bid'ahnya di sana tidak syumul, tapi umum yang makhsus begitu bahasanya nanti. Kenapa kok dibahasakan atau dipahami seperti itu? Karena Sayyidina Utsman ini melakukan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi dianggap oleh Sayyidina Utsman ini merupakan ada maslahah di sana. Sehingga kemudian dikerjakanlah apa? Berupa adzan sampai 2 kali atau 3 kali dengan iqamahnya. Berarti lafadz kullun atau bid'ah dhalalah itu di sana kullu bid'atin dhalalah itu tidak syumul, tapi adalah yang umum yang makhsus, umum tapi dibatasi begitu bahasanya. Jadi kalau kita lihat maka sebenarnya pemahaman dari Ustadz Wahabi itu ya tidak benar begitu. Sedangkan sahabat sendiri yang mau dicontoh yang katanya tidak mengada-ada urusan setelahnya Rasul, maka ternyata sahabat itu juga melakukan sesuatu yang di masa Nabi tidak dikerjakan. Begitu. Karena memang sebenarnya patokan itu atau musyarri'nya bahasanya seperti itu di dalam syariat ini tidak hanya Nabi. Karena Nabi juga merintahkan begini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi rekomendasi atau syariat ini nanti tidak hanya munculnya di masa Nabi, tapi periode sahabat setelahnya begitu. Karena begitu, maka yang dilakukan oleh sahabat ini bisa kita menjadi acuan, dibuat acuan oleh kita untuk melakukan sesuatu setelahnya periodenya sahabat begitu. Jadi kalau baik sahabat itu ternyata melakukan ketika ada masalah begitu. Maka oleh karena itu kalau kita lihat di buku ini, teman-teman yang punya buku ini,
Kita lihat di halaman 2 itu, Ibnu Hajar ketika mengomentari kullu bid'atin dhalalah, beliau mengatakan aima uhdisa wala dalila lahu minasyar'i bi tariqi khassin wala amin. Jadi yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru itu adalah sesat, adalah perkara yang tidak mempunyai dalil secara syariat, yang secara khusus pada pekerjaan itu atau secara umum bisa mencakup pada pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya ada dalil secara umum, maka tidak dikatakan muhdats atau dhalalah perkara yang muhdats tadi. Kemudian juga kalau kita melihat di sini di halaman 3-nya itu, di sini juga mengutip pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini, qala Syafi'i al-bid'atu bid'atani, mahmudatun wa madmumatun. Jadi menurut Imam Syafi'i itu bid'ah itu tidak semua bid'ah itu sesat atau dhalalah. Tapi bid'ah itu ada dua, ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Kemudian begini, kenapa kita kok harus ikut Imam Syafi'i sedangkan Rasulullah itu mengatakan setiap itu bid'ah itu adalah sesat? Karena begini, sahabat sendiri ini tidak memahami semua bid'ah itu sesat, meskipun ada bahasa fa'alikum bisunnati dan seterusnya itu, tapi sahabat sendiri tidak memahami bahwasanya kullu bid'atin dhalalah adalah lafaz kullunya itu semua, tidak. Hal-hal yang ada masalah kebaikan di sana dan mencakup dalil secara umum, maka oleh sahabat itu dikerjakan. Oleh karena itu kita juga memahami begitu. Berarti Imam Syafi'i ini adalah termasuk seseorang yang lebih dekat dengan periodenya sahabat, tentu paham terhadap apa yang menjadi pemikiran sahabat, dan beliau punya kapasitas untuk mengistimbat, mengistimbat langsung mengernas baik yang Al-Quran dan hadis dan asarus sahabat. Sehingga beliau menyimpulkan itu, mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang madmumah. Kemudian apa yang mahmudah itu? Yang mahmudah itu fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Jadi setiap sesuatu yang mencocoki kepada sunnah, maka itu mahmud. Contoh apa kalau bahasa kita? Di tradisi kita itu contoh misalnya, kalau kita contohkan misalnya, adalah sedekah setelah kematian gitu. Kemudian maulid Nabi. Ini tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi ini wafaqus sunnah. Apa yang wafaqus sunnah? Sedekahnya. Nabi itu sangat menganjurkan sekali untuk sedekah. Lah, fi'lunnya ini adalah fi'lun yang dicakup dalil secara umum, yaitu sedekah. Berarti sedekahnya itu adalah sunnah begitu. Karena mencocoki kepada sunnah berarti mahmud begitu. Jadi kenapa misalnya begini pertanyaan, ini kan diwaktui dan begini. Ya, namanya diwaktui kemudian ditentukan harinya itu merupakan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi. Tapi fi'lunnya, pekerjaan sedekahnya itu wafaqos sunnah, mencocoki kepada sunnah, sehingga pekerjaan ini meskipun tidak ada di masa Nabi tetap dikatakan mahmud, tetap dikatakan terpuji begitu. Bukan bid'ah dhalalah. Kemudian wa ma khalafaha fa huwa madmumun. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat maka itu madmum, maka itu adalah perkara yang muhdas atau yang bid'ah yang madmum, yang tercela. Apa seperti itu? Hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti halnya misalnya seseorang misalnya idha'atul mal, menyanyiakan atau menghilangkan harta, maka itu termasuk yang bid'ah yang madmum, yang tercela. Apa contohnya realnya di masa kita? Misalnya contoh begini, seseorang yang memberikan sesajen ya misalnya di pepohonan gitu, itu termasuk bid'ah yang madmum begitu. Tapi ini perlu juga ditinjau nanti ya, kalau misalnya memberikan murni sesajen di kuburan kemudian dibuang, maka nggak boleh idha'atul mal. Tapi kalau begini, misalnya begini, selamatan di bawah pohon, mengundang orang baca tahlil di sana, baca doa-doa misalnya, dan dimakan habis itu, ya sesajen yang semacam ini tetap ada legalitasnya secara syariat begitu. Jadi kalau kita simpulkan di sini, itu ya tidak benar apa yang disampaikan di Ustadz Wahabi ini. Kalau dia membenarkan hujahnya atau pemahamannya dengan dilandasi dengan bahasa ini adalah
bid'ah itu adalah sesat, semua sesat menurut Nabi Muhammad SAW dan menurut para sahabatnya. Ini bertentangan dengan hadis tadi yang ada di Sahih Bukhari, kemudian bertentangan juga dengan pendapat dari Imam Syafi'i. Bahkan kalau kita lihat menurut yang riwayat dari Al-Baihaqi di dalam manaqibnya ini, Manaqib Syafi'i, di sini beliau mengatakan begini, al-muhdatsatu darbani ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fa hadhihi bid'atul dhalalah. Jadi kalau yang disebut, kalau satu perkara yang baru mau dikatakan sebagai bid'ah yang dhalalah, harus, ini banyak syaratnya, harus menyalahi pertama Al-Quran, kedua sunnah, kemudian ketiga atharus sahabat, kemudian keempat itu adalah ijma. Ya, ijma'nya para sahabat, para ulama begitu. Jadi kalau begitu nanti suatu perkara ini mau dikatakan sebagai dhalalah itu sangat sulit. Ya tentunya perkara tadi itu adalah tentunya ada masalah begitu. Sekali lagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang muhdas, yang baru itu tentunya mereka tidak melakukannya hanya serta-merta melakukannya, tapi mengkaji dulu dengan dalil-dalil para ulama, sahabat, dan hadis dan Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahabi itu ya tidak lebih kuat dari pendapatnya Imam Syafi'i, karena ilmunya sangat jauh ya, bagaikan langit mungkin dengan sumur, dan juga apalagi dibandingkan dengan misalnya dengan para sahabat, bahkan dibandingkan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami saja, Al-Asqalani ya, itu sangat jauh sekali. Oleh karena itu teman-teman ini saya harapkan untuk berpikir atau memahami agama itu realistis saja. Kita balik saja juga pendapat Ustaz Wahabi tadi. Seseorang yang lapang dadanya itu gampang menerima hidayah. Kalau orang sudah sempit dadanya itu maka sulit untuk menerima hidayah. Begitu juga ya. Ustaz Wahabi ini saya kira kalau dia mau menerima pendapat atau mau'idhah atau hidayah dengan lisan yang kami sampaikan, maka tentu hidayah akan masuk ke dalam hatinya begitu. Contoh bagaimana dengan cara misalnya diskusi. Ustaz Wahabi ini ayo diskusi begitu. Ini ketemu mana yang benar, mana yang tidak begitu. Pendekatannya begini, ulama yang memahami ini siapa begitu. Ini kualitasnya bisa diakui enggak begitu di dalam memahami satu nas dalil begitu. Kalau misalnya diakui seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya kira tidak diragukan pendapatnya beliau, apalagi seperti Imam Syafi'i Sahibul Madhab begitu. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi buku ini sebenarnya banyak manfaatnya ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.